Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai prosal kewirausahaan kami, di mana ini merupakan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Asis Prof. Metaliana, SPD, MPD. Nah, di sini proposal yang kami ajukan yaitu mengenai usaha donat and cake sugary yang diusulkan oleh kelompok 1. Nah, saya Juli Haryani dengan NIM 1903842020047 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan bab 1 yang meliputi ringkasan pendahuluan, di mana ringkasannya itu ada mencakup 2 poin, bisa dilihat. Dan yang kedua yaitu ada pendahuluan yang mencakup 4 poin. Nah, langsung saja kita masuk ke ringkasan yang pertama. Nah, untuk poin pertama, budaya masyarakat kita ini sangat produktif dan konsumtif ya dalam hal makanan ringan maupun berat yang memberikan peluang kepada kita untuk menciptakan sebuah usaha kuliner. Setelah melakukan observasi di sekitar lingkungan tempat tinggal, salah satu kuliner yang dapat dijadikan peluang untuk didirikan dan berkembang di daerah tempat tinggal kami adalah usaha donat and cake. Dengan berbahan dasar tepung gandum, donat dan cake ini merupakan usaha bidang kuliner bakery atau roti. Nah, donat dan cake ini memiliki rasa yang lezat dan cukup varian yang beragam. Sebenarnya, usaha ini bukanlah sebuah usaha yang baru, namun dengan adanya keunikan produk dapat dijadikan sebagai keunggulan dan pembeda dari produk lainnya. Maka dari itu, kami yakin bahwa usaha ini memiliki peluang untuk dapat berkembang dengan baik bila dikelola dengan benar. Adapun yang kedua yaitu adanya faktor dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan usaha donat dan cake. Nah, faktor penting yang perlu diperhatikan untuk dapat mengembangkan dan memajukan usaha ini antara lain adalah pemilihan lokasi yang tepat, strategi pemasaran yang baik, penentuan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dan kualitas produk yang terjamin. Jika faktor-faktor tersebut bisa direncanakan dan dijalankan dengan baik, maka usaha donat dan cake dijamin pasti akan bisa berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu pendahuluan. Untuk poin pertama, yaitu yang melatar belakangi dari usaha ini ialah semakin berkembangnya zaman, maka semakin pula banyak kompetitor yang dan usaha kuliner berkembang. Itu tentu saja di dunia perkulineran pasti banyak ya yang namanya kompetitor. Nah, hal tersebut membuat para pelaku bisnis sekarang itu harus pandai-pandai dalam membuat terobosan yang baru, yang kreatif, yang inovasi, di mana agar tetap terdepan dan dalam berbisnis kuliner. Salah satu usaha yang cukup menjanjikan ialah kuliner bakery, yaitu usaha donat dan cake. Nah, produk yang berbahan dasar tepung gandum ini banyak disukai para penikmat kuliner makanan ringan karena keunikan varian rasanya yang lezat dan juga variasi bentuknya yang beragam. Nah, donat dan cake merupakan jajanan yang telah lama dikenal oleh masyarakat dan tidak hanya masyarakat lokal saja yang mengenal jajanan tersebut. Bahkan masyarakat luas dari berbagai penjuru dunia pun juga mengenalnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya pembeli yang memesan donat and cake tersebut atau banyaknya outlet yang menjual berbagai donat dan cake dan bakery yang lainnya. Selain itu, usaha ini juga ditunjang dengan keunggulan varian rasa yang juga variasi bentuknya yang beraneka ragam. Yang kedua, ada prioritas masalah. Nah, dalam membuat usaha pasti tidak jauh dari yang namanya masalah. Nah, disinilah prioritas masalah itu dirumuskan, di mana usaha donat cake ini merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Namun di sisi lain ada beberapa kendala dalam menjalankan usaha ini.
Yaitu yang pertama, adanya keberadaan kompetitor yang menjalankan bisnis yang sama. Nah, karena banyaknya kompetitor yang menjalankan bisnis di bidang bakery juga, maka itu kan berada di bidang yang sama. Itulah yang membuat bagaimana sih cara kita untuk membuat produk kita ini berbeda dengan kompetitor lain. Nah, yang kedua, itu promosi dan pemasaran donat dan cake masih sangat terbatas. Yang ketiga, varian rasa yang sudah banyak ditemui pada outlet atau toko roti lain. Nah, disinilah kita akan membuat terobosan baru untuk membedakan produk kita dengan produk yang lain. Dan yang keempat, packaging atau kemasan yang sudah marak digunakan di mana-mana ialah dengan plastik ataupun mika. Nah, di sini kalau di outlet lain kan biasanya pakai plastik atau mika. Nah, disinilah nanti kami akan membuat terobosan baru. Nah, itulah beberapa rumusan masalah yang menjadi kendala untuk menjalankan usaha ini. Kemudian yang ketiga, ada manfaat kegiatan. Manfaat dari usaha donat and cake ini ialah dapat memperoleh keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Selain itu, dengan adanya usaha donat and cake, kita dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain jika usaha ini telah berkembang nantinya. Itulah manfaat dari kegiatan usaha donat and cake ini. Nah, yang keempat kita masuk kepada produk yang kami sediakan dalam usaha donat and cake ini ialah ada beraneka jenis seragam ya, yaitu ada beraneka jenis donat dan juga cake dengan varian rasa yang bervariasi juga, serta bentuknya juga banyak macam. Nah, bisa dilihat pada menu-menu ketiga gambar ini. Yang pertama itu ada sugar donuts, di mana ini untuk menu yang menampilkan berbagai macam donat dan juga variannya. Bisa dilihat, teman-teman bisa lihat bahwa ada varian rasa donat itu ada 5 ya. Kemudian ada donat sosis, donat burger, yang variannya ada daging sapi, ayam, telur. Kemudian ada donat lumer, ada donat paha ayam juga, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk sugar cake atau cake ya, ini ada sama aja dua nih, yang dimana untuk varian rasanya itu boleh request ya, boleh request. Kemudian untuk bentuknya juga boleh request, ukuran bentuk boleh request. Nah, bisa dilihat di sini ada Korean cake estetik, kemudian ada cake klasik, dan juga ada roll cake. Dimana roll cake ini bisa kita lihat ya, ini melambangkan kekhasan Indonesia, dimana dia menggambarkan batik, kain batik. Nah, jadi di sini kami mengutamakan keunikan rasa dan juga variasi bentuk. Nah, yang beraneka jadi dapat menarik perhatian para pelanggan atau pembeli yang berminat dengan produk kami. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Marianti dengan NIM 1903842020045 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan bab 2 yang meliputi gambaran umum rencana usaha dan metode pelaksanaan. Untuk gambaran umum rencana usaha meliputi 3 poin, yaitu yang pertama ada keunikan produk, kedua ada target pasar, ketiga ada lokasi usaha. Untuk metode pelaksanaan itu ada meliputi 5 poin. Yang pertama ada pengamatan lingkungan, yang kedua ada pembuatan planning usaha, yang ketiga strategi pemasaran, keempat persiapan usaha, kelima memulai usaha. Nah, yang pertama gambaran umum rencana usaha. Untuk 1, keunikan produk. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa usaha donat dan cake merupakan jajanan yang telah lama dikenal oleh masyarakat.
Tidak hanya masyarakat lokal saja yang mengenal jajanan tersebut, bahkan masyarakat luas dari berbagai penjuru dunia pun juga mengenalnya. Donat dan cake merupakan salah satu usaha rumahan yang bergerak di bidang kuliner yang menjual berbagai macam varian rasa, topping, dan bentuk. Donat dan cake ini bukanlah usaha yang benar-benar baru di pasaran. Hal ini dikarenakan saat ini sudah ada usaha sejenis yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengemas usaha donat dan cake ini dengan suatu bentuk usaha yang berbeda dengan usaha sejenis yang sudah ada terlebih dulu di pasaran. Usaha dan donat cake ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, varian rasa dan topping yang beragam, berbeda dari produk sejenis di pasaran. Yang kedua, varian bentuk yang unik dan beragam, seperti bentuk donat karakter yang disukai anak-anak. Yang ketiga, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena berbagai kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Yang kelima, proses produksinya higienis. Yang keenam, kemasan yang unik. Pembahasan yang kedua ada target pasar. Donat dan cake selain enak rasanya, disukai banyak orang, juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan, baik usia tua maupun muda, anak-anak, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi outlet kami nantinya haruslah berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau menjadi akses bagi banyak orang. Yang ketiga, lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut adalah beberapa hal yang kami pertimbangkan. Yang pertama, lokasi usaha strategis berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha kuliner baik di siang hari maupun di malam hari. Kedua, lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan karyawan. Ketiga, kawasan rekreasi, perumahan, perkantoran, dan kampus. Untuk itu, kami telah memilih lokasi tempat usaha kami adalah di daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, untuk pembahasan kedua, metode pelaksanaan. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Sebagai awal dari pendirian suatu usaha, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Tujuan dari dilakukannya pengamatan lingkungan sekitar adalah untuk mencari peluang usaha yang sekiranya nanti bisa berkembang dengan baik ke depannya. Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar, didapatkan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kami sangat gemar mengkonsumsi makanan ringan atau snack. Ditambah kalau malam hari di daerah di mana kami tinggal sangat ramai dengan hilir mudik orang lewat dan juga merupakan pusat wisata kuliner. Hal ini akan sangat mungkin bisa mendorong berkembangnya usaha kuliner, terutama usaha makanan kecil atau snack. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat suatu usaha kuliner, yaitu usaha donat dan cake sugery. Yang kedua, pembuatan planning usaha. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha adalah membuat planning usaha. Di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami jalankan. Yang ketiga, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat donat dan cake dengan berbagai macam varian rasa, topping, dan bentuk. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk bisa memilih rasa, topping, dan bentuk yang mereka sukai. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, menyebarkan brosur yang berisikan tentang keunikan, keunggulan, serta
manfaat produk atau donat dan cake. Yang keempat, menawarkan produk kami ini via online dan juga secara langsung kepada rekan kerja ataupun teman kuliah. Nah, yang keempat, persiapan usaha. Nah, persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha donat dan cake ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. Yang kelima, ada memulai usaha. Setelah semua persiapan dilakukan dengan baik, barulah usaha donat dan cake sugar ini bisa dimulai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Rayonita Mardiutami dengan NIM 190384202043 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan bab 3 yang meliputi biaya dan jadwal kegiatan serta lampiran-lampiran, yang mana biaya dan jadwal kegiatan ini mencakup 2 poin, serta lampiran-lampiran ini mencakup 2 poin juga. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi awal, yakni biaya dan jadwal kegiatan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami telah menganggarkan suatu biaya, yang mana anggaran biaya ini mencakup 3 jenis pengeluaran. Yang pertama ini peralatan penunjang, yang biayanya berkisar Rp4.115.000. Yang kedua, bahan habis pakai, yang mana biayanya ini mencakup Rp4.670.000. Dan yang ketiga ini lain-lain, atau biasa sering disebut dengan biaya tak terduga, dengan anggarannya yakni sebesar Rp200.000. Jadi untuk ketiga jenis pengeluaran ini berjumlah Rp8.785.200. Nah, adapun jadwal kegiatan yang telah kami susun, yang pertama itu pada bulan November minggu ketiga hingga Desember awal, ini kami melakukan persiapan proposal usaha. Yang kedua, pada bulan Desember minggu pertama hingga minggu ketiga, kami melakukan survei usaha dan bahan baku. Pada minggu kedua hingga minggu keempat Desember, kami melakukan pengadaan peralatan. Serta pada minggu ketiga hingga awal Januari mendatang, kami melakukan pengadaan media promosi. Nah, pada bulan Januari mendatang tahun 2022, kami menjalankan sebuah usaha serta pemasaran produk. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel. Maaf, dapat kesalahan pada bulan Desember 2021 maksudnya. Nah, kita masuk kepada materi kedua, yakni lampiran-lampirannya. Yang mana lampiran ini terdiri dari biodata ketua pelaksana. Dari nama lengkap hingga nomor handphone, dapat teman-teman lihat sendiri nama lengkap Rayonita Mardiutami. Nah, ini serta riwayat pendidikan ketua pelaksana. Nah, ini merupakan surat pengesahan dari pengusul ketua pelaksana. Selanjutnya, biodata bidang pelaksana, anggota bidang pelaksana yang terdiri dari anggotanya itu Marianti. Nah, dapat dilihat dari nama lengkap hingga nomor telepon serta riwayat pendidikannya. Selanjutnya, untuk anggota pelaksana itu ada Juli Haryani. Nah, teman-teman bisa lihat pada identitas dirinya ada nama lengkap hingga nomor telepon, hingga riwayat pendidikan dari SD hingga SMP-nya. Nah, selanjutnya ini merupakan justifikasi anggaran. Untuk peralatan penunjangnya ini terdiri dari beberapa material. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel, materialnya terdiri dari apa saja, yakni etalase, kompor gas, dan lain sebagainya, dengan subtotal Rp4.115.000. Selanjutnya, bahan habis pakai. Nah,
Bahan habis pakai ini seperti tepung terigu, mentega, susu, telur, gula, minyak goreng, dan gles, dan lain sebagainya. Ini subtotalnya sebesar Rp4.670.000. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman lihat sendiri pada tabel. Selanjutnya, justifikasi anggaran kegiatan untuk biaya lain-lain atau biaya tak terduga ini misalnya seperti pembuatan banner atau brosur sebagai guna promosi pada usaha kami, yakni Rp200.000. Maaf, untuk harga satuannya itu Rp200.000, terdapat kesalahan pengetikan. Oke. Nah, adapun susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas ini, yang pertama itu Rionita Mardiutami dari FK Pendidikan Matematika, merupakan sebagai ketua pada tim peneliti. Selanjutnya ada Marianti sebagai anggota. Selanjutnya ada Juli Haryani sebagai anggota. Alokasi waktu pada ketua itu sebanyak 12 jam. Selanjutnya untuk anggota itu terdiri dari 10 jam. Selanjutnya untuk pembagian tugasnya atau deskripsinya, ketua ini melakukan survei kebutuhan pasar, lokasi jualan, pembuatan proposal pengajuan dengan rincian biaya yang dikeluarkan dan strategi pemasaran serta analisa usaha. Lalu anggota pelaksana 1 ini menyiapkan survei tempat sekaligus menyiapkan desain tempat yang akan digunakan untuk melakukan sebuah usaha. Selanjutnya membuat desain untuk kegiatan promosi. Sedangkan anggota pelaksana kedua ini menyediakan alat serta bahan baku, menyiapkan produk atau quality control, serta memasarkan produk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Metaliana selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang selalu memberikan bimbingan dan pelajaran ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sesama rekan kelompok pada mata kuliah kewirausahaan yang selalu kompak dan sama-sama berkontribusi dalam menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Dan kami mohon maaf kepada Ibu Metaliana dan teman-teman sekalian jika selama perkuliahan terdapat kesalahan dalam penyampaian saya maupun dari kelompok 1, dan semoga semua hasil tugas yang kami kerjakan bermanfaat dan dijadikan sebagai contoh pelajaran berikutnya. Baiklah, hanya itu sedikit penyampaian dari kami dari kelompok 1. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.